Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat Selamat dari pagi. seluruh SMK di Serdang Bedagai dan tebing Waalaikumsalam. tinggi dan tebing Selamat tinggi pagi. ya Bapak Ibu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada forum webinar hari ini. Ya, forum webinar hari ini membawa tema yaitu programnya sosialisasi pembatik dan rumah belajar dengan tema membumikan rumah belajar di tanah bertuah negeri beradat. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Seirampah yaitu Bapak Dr. Andes Yedi Effendi Sipayung MPD. Selamat pagi Bapak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Seirampah, Bapak Dr. Andes Suryanto MSI. Selamat pagi Pak. Bapak yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pantai Cermin, Bapak Sunarto SPD MSI. Selamat pagi Bapak. Yang saya hormati Duta Rumah Belajar 2019 itu Ibu Kamila Harahap. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dan yang saya hormatin Bapak Ketua MGMP PAI Serdang Bedagai, Bapak Juli Heriadi SAG MPD. Selamat pagi Bapak. Yang saya hormati kedua pemateri hari ini yaitu Ibu Eli Pasaribu dan Ibu Ruth Deborah Tarigan. Selamat pagi Ibu-ibu SRB. Selamat pagi Bu Yuni. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMK serta Bapak dan Ibu guru hebat yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Baiklah, sebelum acara saya akan membacakan terlebih dahulu acara apa aja yang akan kita jalankan di webinar hari ini. Yang pertama itu pembukaan dari saya sendiri, yang kedua doa oleh Bapak Juli, yang ketiga kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pantai Cermin, yang keempat kata sambutan dari Ibu Duta Rumah Belajar 2019, yang kelima arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara dari Kepala Cabang Dinas Seirampah yaitu Bapak Yedi Effendi. Yang keenam itu acara puncak yaitu pemaparan materi tentang pembatik dan rumah belajar. Sebelum kita mulai acara yang kedua, acara selanjutnya, ada baiknya saya bacakan dulu ya sedikit Bapak Ibu etika dan tata tertib selama mengikuti webinar agar acara kita ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Ya, yang pertama, peserta tidak menyela atau memotong presentase dari pembicara. Sesi tanya jawab akan diberikan setelah presentase selesai, kecuali pembicara memperbolehkannya. Yang kedua, peserta tidak meninggalkan pertemuan begitu saja atau mengerjakan hal lain di luar kegiatan online workshop. Yang ketiga, peserta mematikan mikrofon ketika menyimak pemaparan untuk menghilangkan suara-suara yang mungkin masuk ke dalam sistem dan mengganggu konsentrasi yang lainnya. Yang terakhir, peserta tidak mematikan kamera. Hal ini penting agar instruktur tahu sedang berbicara dengan peserta dan tidak merusak suasana interaksi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu, agar acara kita lancar. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk acara yang kedua, doa yang dibawakan oleh Bapak Juli Heriadi SAG MPD. Kami persilakan dengan hormat Bapak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Seirampah, Bapak-bapak Kepala Sekolah dan seluruh guru-guru hebat di SMK wilayah Cabang Dinas Seirampah. Untuk mengambil keberkahan dan kesuksesan kita, mari sama-sama kita bermunajah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa,
Semoga acara ini dari awal sampai akhir nantinya diberikan kemudahan dan pemahaman kepada kita semuanya. Untuk doa ini saya sampaikan dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan, pada pagi menjelang siang ini kami seluruh guru-guru dan aktivis pendidikan melaksanakan kegiatan webinar sosialisasi rumah belajar wilayah cabang Dinas Sairampah dengan tema membumikan rumah belajar di tanah bertuah negeri beradab. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kesuksesan dalam acara ini. Mudahkan kami dalam memahami apa yang akan kami bahas dan kami telaah ini. Ya Allah ya Tuhan kami adalah guru-guru, khususnya guru SMK yang ada di wilayah cabang Dinas Sairampah. Dengan niat dan ikhlas, semangat yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di wilayah Sairampah ini, di wilayah Serdang Bedagai. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami, agar kami mampu mewujudkan cita-cita tersebut. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juli yang telah membawakan doa kita hari ini. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pantai Cermin. Kami persilahkan kepada Bapak Sunarto. Kami persilahkan dengan hormat Bapak Sunarto, SPD MSI. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Sairampah, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang mengikuti webinar pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberi kesehatan, keselamatan kepada kita semua hingga hari ini kita bisa melaksanakan webinar sesuai yang kita rencanakan. Kami selaku kepala sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang turut andil untuk kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan pembatik dan rumah belajar ini memberi nuansa baru kepada kita, memberi cara-cara baru agar anak-anak kita lebih betah dan tahu materi-materi yang disampaikan itu lebih enak dan bisa dicerna oleh anak-anak kita. Jadi kami mengharapkan kepada kita semua supaya dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Materi-materi yang disampaikan bisa menambah pengetahuan kita untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita dan anak-anak kita lebih mudah memahami materi. Itulah harapan kita kepada kita semua. Kami ucapkan juga kepada Bu Ruth yang dari wakil dari SMK 1 Pantai Cermin, kami ucapkan terima kasih keikutannya. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan, keselamatan, bisa mengikuti ini sampai pada akhirnya nanti.
yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Sunarto. Kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu kata sambutan dari Duta Rumah Belajar Sumatera Utara 2019, Ibu Kamila Harahap, dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para hadirin sekalian. Yang terhormat Bapak Kacabdis Serampa, Dr. Andes Ferdi Effendi Sipayung, MPD, ada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serampa dan SMK Negeri 1 Pantai Cermin. Yang terhormat, salam kenal. Kemudian ada Sahabat Rumah Belajar 2020, ada Ibu Eli, ada Ibu Ruth, ya, serta para hadirin sekalian, guru-guru yang ada di Serdang Bedagai. Selamat pagi dan semangat pagi, tetap sehat selalu. Lagi-lagi ya, saya mengapresiasi ya, kemarin itu hari Sabtu guru-gurunya guru SMA, begitu ya Bu Eli ya, Bu Ruth ya. Kalau sekarang ini guru-guru SMK-nya ya, saya sangat salut sekali dengan Kabupaten Serdang Bedagai ini ya, di masa-masa pandemi begini tidak mengurangi semangatnya untuk tetap meningkatkan kompetensinya dalam TIK. Kenapa? Karena itu memang sangat dibutuhkan sekali untuk kegiatan pembelajaran kita saat ini. Ya, bukan berarti pembelajaran kita sebelum pandemi kita tidak membutuhkan TIK, tetapi untuk saat ini apalagi dalam pembelajaran daring ataupun secara luring ini sangat dibutuhkan sekali pembelajaran TIK ini. Saya hanya meminta tetap semangat ya, jangan mau kalah dengan guru-guru SMA yang telah belajar atau sharing bersama kemarin ya. Saya sangat mengharapkan sekali semangat-semangatnya dari Bapak guru hebat di sini untuk nantinya bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran. Jangan mau mengambil atau menggali sedikit saja ilmu-ilmu dari para sahabat Rumah Belajar Sumatera Utara 2020 ini. Gali sedalam-dalamnya apa yang mereka telah peroleh, jangan mau ketinggalan dengan mereka, tetap semangat ya. Saya itu saja yang ingin saya sampaikan karena saya lihat materinya cukup padat yang bakalan disampaikan oleh sahabat Rumah Belajar 2020, Ibu Eli dan Ibu Ruth. Sekali lagi saya apresiasi, tetap semangat, dan semoga kedepannya kegiatan-kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Saya rasa demikian, mohon ampun kepada Allah jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kamila Harahap yang telah memberikan kata sambutan. Kita lanjut acara selanjutnya, itu arahan dan bimbingan serta sekaligus membuka acara oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Serampa. Kami persilakan dengan hormat Bapak Yedi Effendi Sipayung, MPD. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Izinkan saya mengajak keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Cabdis Serampa, lebih khusus lagi keluarga besar SMK, untuk selalu memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama dalam kegiatan webinar Rumah Belajar SMK ini dalam keadaan sehat walafiat dan mengemban amanah tugas mulia, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu sekalian, pertama saya klarifikasi dulu. Ini webinarnya webinar Cabdis Serampa, wilayahnya wilayah Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Nah, yang kedua, saya klarifikasi, ini di sini saya lihat banyak kepala sekolah. Dari Tebing pun ada saya lihat Pak Suartana, ada juga saya lihat Ibu Isma tadi, dan lain-lainnya
Pak Dating lagi juga ada, saya lihat kepala SMK 4 Tebing. Jadi di sini juga kepala SMK negeri swasta Sergei Tebing juga bergabung. Saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi atas partisipasinya semua dalam rangka SMK bisa, SMK hebat. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eli, Ibu Ruth sebagai narasumber sekaligus host kita rumah belajar, Ibu Kamila, dan juga Bapak Ibu sekalian peserta webinar guru SMK bisa, SMK hebat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Lasro Marbun SH MHum, untuk menyampaikan arahan dan bimbingan pada kesempatan ini, sekaligus nanti membuka kegiatan webinar ini dengan harapan tentunya ada hasil yang sangat maksimal, ya, ada hasil yang sangat maksimal dari kegiatan yang kita lakukan ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga saya mengharap kepada Bapak Ibu sekalian agar Bapak Ibu sebagai peserta webinar rumah belajar ini, saya mengharapkan juga Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian semuanya, agar bisa juga menjadi guru pembelajar atau ikut mendaftar, ya, dalam program guru belajar seri masa pandemi COVID-19 jenjang SMK. Karena baru saya dapat data dan baru saya share juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ternyata untuk program guru belajar ini, SMK, ini Sumatera Utara tidak masuk dalam 10 besar. Saya lihat urutan pertama, Provinsi Jawa Barat, itu guru pembelajarnya 3.520 pendaftar. Menyusul Jawa Tengah, 2.773 pendaftar. Ikut urutan 3, Provinsi Jawa Timur, 2.644 pendaftar. Masuk ke 4, Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini kita urutan 4, Bapak Ibu. 1.217. Ya, 1.217 untuk SMK. Urutan keempat di Indonesia kita. Sedangkan kalau untuk SMA kemarin yang sudah kita lakukan webinar, nah ini nggak nampak ini saya lihat. Oh, ada juga Sumatera Utara, urutan 3. SMK urutan 4, SMA urutan 3. Saya mau SMK itu urutan 3, kalau nggak urutan 2. Kenapa? Karena SMK itu SMK bisa, SMK hebat. Ya. Sedangkan kalau SMA maju bersama hebat semua, gitu. Coba ayo di mana ini bedanya? Padahal kita tahu kompetensi daripada guru-guru SMK itu jauh. Saya tidak membanding-bandingkan, ya, tapi dalam hal pekerjaan, dalam kehidupan saya suka ada pembanding sehingga kita bisa termotivasi untuk itu. SMA urutan ketiga, 1.438 pendaftar guru pembelajar. Sedangkan tadinya SMK urutan
keempat 1217. Jadi harapan saya guru-guru yang dalam bimbingan ini segera lihat webnya nanti, ya, lihat webnya nanti, yaitu gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah, coba langsung nanti dilihat. Saya ulang sekali lagi ya, Bapak Ibu yang ikut dalam webinar ini, supaya dilihat nanti di dalam aplikasinya gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti dilihat di situ untuk guru pembelajar SMK. Jadi sekali lagi saya tegaskan, harapan saya guru-guru yang ikut dalam webinar ini, guru SMK ini, segeralah juga mendaftar ke guru pembelajar SMK. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kegiatan yang kita lakukan ini, saya langsung fokus ke tujuan. Mari kita sama-sama berpegang kepada tujuan kita ini. Karena apapun yang kita lakukan kegiatannya, kita harus mengacu pada tujuan yang ingin kita capai. Tujuan kegiatan daripada sosialisasi belajar ini adalah tujuan umum. Tujuan umumnya terselenggaranya pemilihan duta rumah belajar tahun 2019. Nah, tentunya kalau tahun ini, tahun 2020 tentunya. Yang efektif dalam rangka meningkatkan kompetensi TIK guru Indonesia. Itu tujuan umum. Jadi saya harap Bapak Ibu sekalian bisa mengikut jejaknya Ibu Kamila, dan bila perlu diseringkan sama dia bagaimana sehingga beliau itu bisa jadi rumah belajar ya, tahun 2019. Barangkali 2020 bisa Ibu Kamila diajak kawan yang dari Serampah ya, wilayah Serang Merauke dan Tubing Tinggi. Saya lihat diam-diam banyak yang minat juga ini nampaknya. Nah, tujuan khusus daripada kegiatan kita ini adalah meningkatkan motivasi, kreativitas, inovasi guru dalam pembelajaran berbasis TIK. Saya ulang, motivasi, inovasi, dan pembelajaran. Yang P-nya, yang kedua, meningkatkan profesionalisme pendidik. Ini memang sudah gawenya ya Bapak Ibu. Sebagai pendidik harus profesional. Melalui berbagi pengetahuan. Nah, ini webinar ini gunanya itu, berbagi Bapak Ibu. Pengetahuan, keterampilan, dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Ya, berbagi pengetahuan, keterampilan, wawasan dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, saya seringkan pada Bapak Ibu, yaitu apa? Berusahalah Bapak Ibu untuk memiliki sesuatu sehingga Bapak Ibu bisa berbagi sesuatu. Ini artinya Bapak Ibu peserta webinar haruslah bisa memiliki pembelajaran TIK itu sehingga Bapak Ibu bisa berbagi pembelajaran TIK itu kepada teman-temannya yang lain. Bisa ya dipahami ya, simpel sekali kata-kata saya itu. Berusahalah memiliki sesuatu sehingga dapat berbagi sesuatu. Jadi peserta webinar harus memiliki pembelajaran TIK ini, baru nanti Bapak Ibu bisa berbagi pembelajaran TIK ini kepada teman-teman lain. Kalau tidak, jangan. Yang C, meningkatkan jaringan kerjasama dalam pembelajaran pada komunitas pengguna portal rumah belajar. Jaringan kerjasamanya. Ya. Bila perlu,
satu grup WA pun bisa, atau ya, bentuk grup yang lain sehingga bisa sharing sama teman. Keempat, meningkatkan peran serta guru dalam pengembangan konten-konten yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terbuka. Ya. Saya dapat informasi, walaupun informasi ini mengecilkan hati saya, karena informasinya adalah di rumah belajar, konten-konten pembelajaran SMK sangat minim sekali. Saya ulang ya, saya dapat informasi bahwa konten-konten pembelajaran SMK di rumah belajar ini sangat minim sekali. Padahal kita tahu kompetensi guru-guru SMK dan kompetensi siswanya, wah ini sangat hebat sekali. Karena di situ ada jurusan TKJ-nya dan lain sebagainya. Jadi harapan saya tentunya habis kegiatan webinar ini, maka Bapak Ibu sekalian banyaklah nanti di rumah belajar itu konten-konten pembelajaran SMK. Karena kita paham kalau SMA itu dia hanya IPA, IPS, dan bahasa. Tapi kalau di SMK ini wah banyak sekali. Ada bisnis manajemen saja sudah terbagi lagi kompetensinya. Ada pariwisata juga banyak kompetensinya lagi. Lain lagi teknologi rekayasa, banyak juga kompetensinya lagi kepada kita semua, supaya berbuat dalam konten-konten pembelajaran ini, sehingga di rumah belajar banyak konten-konten pembelajaran SMK, tentunya yang berkaitan dengan kompetensi yang ada di SMK. Yang kelima, mengembangkan model pembelajaran berbasis portal rumah belajar. Ya, tentunya berbasis portal rumah belajar. Yang terakhir, Bapak Ibu, mengapresiasi inisiatif, prakarsa, dan upaya-upaya guru yang telah memanfaatkan serta mensosialisasikan portal rumah belajar yang baik. Jadi dalam webinar ini juga, mari kita saling mengapresiasi, ya. Mari kita di sini saling berinisiasi, saling memprakarsai bagi guru-guru kita yang dianya itu memang punya komitmen dan konsisten dalam hal pengembangan konten-konten pembelajaran SMK itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini tidak lain, tidak bukan adalah dalam rangka Indonesia maju, seperti yang diinginkan oleh Bapak Presiden kita, dan juga seperti yang diinginkan oleh Mas Menteri kita, Mas Nadiem, Merdeka Belajar. Ini Bapak Ibu diberi kemerdekaan dalam membuat konten-konten pembelajaran, khususnya SMK. Dan ikutannya juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, yaitu dalam bidang pendidikan, mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, mandiri, berdaya saing. Ini ikut semua ini yang Bapak Ibu lakukan hari ini. Semuanya dalam rangka mewujudkan misi daripada Bapak Gubernur kita tadi. Ya. Masyarakat terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaborasi, berdaya saing, mandiri. Nah,
lantas kalau kita ikut turunnya lagi, yaitu yang diinginkan, yang dicanangkan, dan yang ditekankan oleh Pak Kadis kita, yaitu Pak Lasro Marbun SHM, yang kita lakukan ini diantaranya adalah dalam rangka membangun mindset. Mindset kita apa? Yaitu gerak maju, pendidikan menuju pendidikan sumber bermartabat. Ya. Jadi mindset kita ini dalam rangka gerak maju. Yang Bapak Ibu lakukan ini dalam rangka gerak maju. Kita mengapresiasi itu. Nah, lantas selain mindset yang dicanangkan oleh Pak Kadis, juga culture set. Ya, culture set yang dicanangkan oleh Pak Kadis kita adalah bekerja, berbuat, berkarya. Jadi yang Bapak Ibu lakukan ini tentunya nggak lepas dari itu. Bapak Ibu bekerja dalam membuat konten-konten pembelajaran SMK, Bapak Ibu sudah berbuat dari yang selama ini belum Bapak Ibu buat. Nah, tentunya akhirnya apa yang Bapak Ibu lakukan ini adalah karya Bapak Ibu sekalian. Nah, turunannya, spirit daripada Capris Serampah, Bapak Ibu sekalian yang sering saya sebutkan, begitu dikatakan Capris Serampah, maka Bapak Ibu katakan inspiratif, inovatif, integritas. 3I. Ya. Berarti Bapak Ibu adalah orang-orang inspirator. Nah, ini ya, inspirator bagi guru-guru yang lainnya. Nah, setelah Ibu sebagai inspirator, maka selanjutnya Bapak Ibu berinovasi, membuat konten-konten pembelajaran SMK, tetapi semuanya tetap dalam koridor integritas, ya, tidak melanggar atau tentuan. Saya banggakan itu arahan dan bimbingan yang saya sampaikan pada pagi hari yang sejuk ini. Ya, saya lihat di luar ada mendung sejuk. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar sosialisasi rumah belajar SMK. Dia mau ini loh, mau cash loh. Cash ada serasi. Capris Serampah, wilayah Serdang Bedage dan Tebing Tinggi, dengan resmi, dengan ini saya nyatakan kita mulai. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Ibu semuanya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Salam rumah belajar. Ayo semua, salam rumah belajarnya. Ayo, tangannya semuanya. Iya. Saya tag fotonya ya Bapak ya, saya dari sini. Baik, Bapak Ibu untuk yang layar pertama. Dilihat semua. Bapak hidupkan kameranya ya. Nah, kita akan screenshot yang mau kita lakukan sama Pak Kadis. Tangannya dalam rumah belajar ya, sebelah kan ya. Untuk yang ini. Pak Jainal belum itu saya lihat. Ibu Yusgiantoro, tangannya Pak. Nah, ini mau kita foto screenshot dan ini yang mau kita lakukan Pak Kadis. Saragi, tangannya itu. Kameranya belum. Ayo, Nureni, Saragi, tangannya. Seperti ini dia tangannya. Bapak Ibu kameranya dihidupkan, mohon dihidupkan. Ibu Beni,
Mana itu Beni Nainggolan? Udah semua, Bu? Bu Eli? Ya, siapa? Ya. Oke. 1, 2, 3. Untuk yang layar pertama ya. Ya. Bentar, saya simpan. Kemudian kita lanjut yang slide kedua, layar kedua. Oke, 1, 2, 3. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, layar ketiga. 1, 2, 3. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, lanjut 4. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Iya. Salam SMK. SMK. Yuk, diambil screenshotnya Ibu Eli. Oh iya, siap Pak, siap. Oke. Nah. Kita ulangi lagi ya. Sekarang tangannya mengepal ya Pak ya. 1, 2, 3 untuk layar pertama. Ini SMK bisa, SMK hebat ini. Iya. Oke. Kita lanjut layar kedua, Bapak Ibu. Masih dengan mengepalkan tangan. 3. Kita lanjut layar ketiga. Oke. 1, 2, 3. Kasih senyum terbaik ya. Oke. Sebentar Pak. 1, 2, 3 untuk yang layar ketiga. Oke, kita lanjut layar yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian tepuk tangan nih Bapak Ibu semuanya. Oke, demikian saja. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke moderator atau host untuk melanjutkan kegiatan kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kacabdi Serampa yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta membuka acara webinar kita hari ini. Baiklah, kawan-kawan guru hebat sekalian, kita masuk acara puncak, yaitu pemaparan materi tentang pembatik dan rumah belajar. Yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Eli Pasari MPD. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV singkat tentang Ibu Eli. Ibu Eli Pasaribu MPD, lahir di Gunung Pamela 19 Juni 1981. Sekarang Ibu Eli tinggal di Desa Firdaus, Matera, Sedang Daging, dan bertugas di SMK Negeri 1 Serampah. Ya. Demikianlah CV singkatnya ya. Nanti dilanjutkan perkenalannya oleh Ibu Eli sendiri. Tapi saya mohon nih kepada Bu Eli ya, sebelum masuk ke materi bisa nggak sedikit cerita-cerita pengalaman bagaimana bisa sampai menjadi SRB Sumatera Utara 2020. Mana tahu nih kawan-kawan kita guru-guru hebat mau menjadi next SRB menggantikan atau melanjutkan cita-cita orang Bu Eli nih kan gitu. Langkah-langkahnya bagaimana gitu. Ayo persilahkan kepada Bu Eli. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berkumpul di room ini dalam rangka kegiatan sosialisasi pembatik dan rumah belajar. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Serampah, Bapak Dr. Andes Yedi Effendi Sipayung MPD, kemudian yang terhormat My Inspiration, Ibu Duta Rumah Belajar 2019, Ibu Kamila Harahap, kemudian yang terhormat di sini ada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serampah, Bapak Dr. Andes Suryanto MSc, kemudian ada Bapak
Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pantai Cermin, Bapak Sunarto, dan kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, salam hormat saya, dan yang saya banggakan adalah Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia hadir di room ini. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa memicu semangat Bapak Ibu untuk berkreasi dan berinovasi dalam media pembelajaran. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Nama saya Eli Pasaribu, bertugas di SMK Negeri 1 Seirampah. Sedikit tentang pembatik. Barangkali di Serdang Bedagai ini masih banyak yang tidak tahu tentang pembatik. Pembatik itu bukan berarti kita nanti akan menghasilkan sebuah kain gitu yang bercorak batik ya Bapak Ibu. Pembatik adalah panjangan dari pembelajaran berbasis TIK. Gitu. Jadi ini adalah salah satu program pemerintah Kemendikbud dengan Pusdatin untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal TIK, dalam teknologi informasi dan komunikasi. Jadi setiap tahun itu selalu diadakan program ini sebenarnya, mungkin kita saja yang kurang informasi dapat dari media sosial, dan ini resmi ya Bapak Ibu programnya. Di pembatik itu ada nanti 4 level, sedikit saya jelaskan. Jadi perjalanan saya itu awalnya adalah hanya sekedar ingin tahu saja. Awalnya sih memang kita semua ingin tahu gitu ya. Kemudian saya daftar, saya ikuti level demi level, dan sebenarnya adalah sesuatu yang tidak disangka-sangka bisa ada di level 4 Bapak Ibu. Karena niatnya memang awalnya hanya ingin belajar saja. Tapi sudah sampai di level 4 ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bisa menjadi sahabat rumah belajar Sumut tahun 2020 aja sudah sesuatu pencapaian prestasi bagi saya yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ada banyak ribuan guru dari Sumatera Utara yang mengikuti pembatik. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, saya share screen sedikit tentang pembatik. Nanti Bapak Ibu, terutama di sini ada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir. Diharapkan sekali nanti guru-guru yang ada di wilayah yang Bapak pimpin untuk mengikuti pembatik ini. Dan kami berdua bersama Ibu Ruth siap membantu, siap mengarahkan Bapak Ibu yang mau bergabung di pembatik. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini adalah tema kita hari ini, yaitu membumikan rumah belajar di Tanah Bertua Negeri Beradat. Kita lanjut. Sekarang sedang dituntut apa yang namanya ciri-ciri pembelajaran abad 21 ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tidak mengubah cara mengajar kita, barangkali anak-anak kita juga akan mendapat imbasnya, yaitu menjadi yang tertinggal. Kita sendiri aja sebagai guru, apabila murid berhenti belajar atau tidak mau belajar, kita mungkin sedikit marah atau pala. Nah, ini harusnya diterapkan ke diri kita bahwa kita jangan berhenti belajar. Apa ciri pembelajaran abad 21? Yang pertama adalah tersedianya informasi di mana saja dan kapan saja. Nah, ini pemerintah sudah mewujudkannya atau Kemendikbud sudah mewujudkannya melalui program portal rumah belajar. Nanti selebihnya akan kita jelajahi satu persatu tentang portal. Kemudian pembelajaran abad 21 yang kedua adalah ciri komputasi, yaitu penggunaan mesin yang menyebabkan semuanya menjadi lebih cepat atau semua sudah menggunakan sistem komputerisasi, baik itu gadget, laptop, dan lain sebagainya yang bisa diakses. Kemudian ciri yang ketiga adalah ciri otomasi, yaitu mampu menjangkau semua pekerjaan rutin, membuat pembelajaran harus diarahkan untuk melatih berpikir analitis, pengambilan keputusan, dan berpikir mekanistis atau secara rutin. Yang ciri pembelajaran abad 21 yang pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah.
kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah logo rumah belajar dengan slogannya belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kita lanjut. Nah, ini judul kita kegiatan hari ini. Selanjutnya, ini tadi sedikit sudah saya jelaskan membatik. Membatik adalah pembelajaran berbasis TIK. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses atau membuat akun di simpatikbelajar.kemdikbud.go.id. Saya izin share screen lagi untuk bagaimana tampilan simpatik belajar kemdikbud.go.id. Ini ya Bapak Ibu, simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Tampilannya akan seperti ini nanti Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu belum punya akun di sini, maka daftar dulu. Oke, kemudian iya Bapak Ibu, untuk kelancaran kegiatan hari ini tetap diperhatikan mic-nya ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Di sini kita daftar apabila kita belum punya akun. Nah, kalau ini kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu baru kita klik guru, karena kita guru di sini ya, kita klik guru. Nah, nanti di sini ada beberapa form atau daftar isian yang harus Bapak Ibu isi. Nah, di pembatik ini tidak harus guru yang PNS ya Bapak Ibu, yang non-PNS juga sangat disarankan sekali, seluruh guru yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada diterapkan juga NUPTK. Ya, nanti apabila tidak ada NIP-nya ya tidak usah diisi gitu. Nah, nanti kemudian setelah itu submit. Setelah itu kita akan punya akun di simpatik ini. Setelah kita punya akun simpatik, kita tinggal ini aja, tinggal masuk. Oke. Ini saya dan password. Kemudian ya Ibu Mariati, kenapa ya? Raise hand. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Apabila kita sudah punya akun. Nah, seperti ini. Ini ada banyak sekali program-program yang disediakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi guru. Bapak Ibu saja disesuaikan dengan kesempatan ya, kesempatan, tanggalnya. Ini semua sangat disarankan sekali untuk diikuti Bapak Ibu. Nah, ini adalah sudah masuk di akun saya. Nah, ini kalau kita klik di pelatihan, sini ada pelatihan saya. Ini adalah pelatihan-pelatihan yang pernah saya ikuti melalui simpatik belajar kemdikbud.go.id, termasuk salah satunya level 4 ini. Jadi semua di sini. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan diberi sertifikat. Kalau kita lihat di sini sertifikat saya. Nah, ini adalah sertifikat-sertifikat yang berskala nasional untuk kegiatan-kegiatan yang pernah kita ikuti di simpatik. Jadi ini nanti tinggal unduh saja. Ini sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu yang sudah punya NIK ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Kemudian, ini tadi ya, peserta pembatik merupakan guru atau dosen yang telah mengajar minimal 1 tahun. Sebelum mengikuti kegiatan pembatik ini, para guru harus punya akun terlebih dahulu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan sekilas. Kemudian, apa manfaat pembatik? Yang pertama adalah mengenal guru-guru provinsi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan teknologi informasi komunikasi. Yang ketiga adalah menggunakan kemampuan tadi untuk pembelajaran. Yang keempat, menjadi guru yang melek. Yang kelima, mendapatkan sertifikat pada setiap level. Ada 4 level yang diikuti. Kemudian yang terakhir adalah berkesempatan menjadi duta rumah belajar. Seperti yang saya
bilang tadi, menjadi sahabat rumah belajar aja sudah suatu prestasi yang luar biasa bagi saya. Kita lanjut, ini ada 4 level di pembatik. Level 1 adalah level literasi. Setiap level itu ada 4 modul, Bapak Ibu. Level 2 elemental, level kreasi, yang terakhir level. Semua peserta yang di level 3 itu bisa mengikuti level Ibu, karena itu struktur memilihnya berdasarkan tujuan. Jadi di level 3 atau lolos. Nah, jadi tidak semua bisa. Setiap provinsi di level 4 itu hanya 30 orang, Bapak Ibu. Dari apa namanya? Tidak setiap ini ya, berdasarkan tugas di level 3. Jadi kami di level 4 untuk Sumatera Utara ada 30 orang, dan ini nanti salah satu akan dipilih menjadi duta rumah belajar. Saya sampaikan sekali lagi, sudah sampai di level 4 ini aja sudah sangat luar biasa, karena bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan Pak Yedi tadi ya, berbagilah apa yang bisa dibagi, begitu pesan beliau. Atau berusahalah untuk memiliki sesuatu agar bisa berbagi sesuatu itu tadi. Nah, di sini dia di level 4 adalah level berbagi. Ini tadi sudah saya jelaskan bagaimana masuk di simpatikbelajar.kemdikbud.go.id. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada nanti namanya rumah belajar. Ya. Apa itu rumah belajar? Portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Bapak Ibu yang hari ini webinar menggunakan laptop, silahkan di handphonenya search dari Play Store rumah belajar. Nanti akan disampaikan oleh rekan saya Bu Ruth tentang fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, kemudian kita lanjut. Kenapa harus rumah belajar, gitu ya Bapak Ibu? Nah, yang pertama adalah tidak dipungut biaya. Gitu. Jadi aplikasi ini gratis dan resmi dari Kemendikbud Pusdatin ya Bapak Ibu. Di sana ada banyak sekali materi-materi. Nanti Bapak Ibu silahkan dijelajahi. Nah, ini merupakan salah satu sumber belajar kita pada masa PJJ saat ini. Sumber satu-satunya, hanya alternatif. Bapak Ibu juga masih bisa mencari sumber pembelajaran lainnya, apakah itu dari YouTube atau buku. Nah, di sini disediakan materi-materi pembelajaran yang menarik sesuai dengan tuntutan abad 21, yaitu dalam bentuk audiovisual. Kita lanjut. Nah, kemudian kenapa harus rumah belajar? Karena rumah belajar dapat diakses di mana saja dengan menggunakan gadget. Kemudian kita lanjut, menyediakan bank soal. Di sini juga banyak soal-soal yang dibuat ya, bisa kita unduh, bisa kita download, kita ambil, kemudian kita gunakan dalam pembelajaran. Lanjut, kemudian kenapa harus rumah belajar? Rumah belajar ini juga tersedia untuk semua jenjang pendidikan. Tidak hanya yang 3 ini aja ya Bapak Ibu, SD, SMP, SMA, atau SMK tidak. Untuk paket A, paket B, paket C, PAUD, TK, bahkan SLB di rumah belajar itu sudah ada kontennya. Kita lanjut. Kemudian materi dikemas dalam format audiovisual. Kita tahu sekali, bahkan kita sendiri aja sebagai guru, literasi membaca itu bisa dibilang kurang mungkin ya, dan lebih menarik sekali misalnya pembelajaran kita itu dalam bentuk audiovisual. Itu pasti sangat menarik sekali. Nah, hari ini kita dituntut untuk bisa membuat media pembelajaran dengan format audiovisual. Kemudian di rumah belajar juga tersedia laboratorium maya.
Nah, saat ini tidak memungkinkan sekali kita untuk mengadakan ini biasanya untuk pelajaran fisika, kimia gitu, yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga ada di laboratorium Maya. Kita saat ini tidak memungkinkan untuk mengadakan kegiatan di laboratorium sekolah, maka kita bisa menggunakan laboratorium Maya dalam pembelajaran jarak jauh. Kita lanjut. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini yang untuk di gadget. Aplikasi rumah belajar. Nah, begitu penyampaian saya, mungkin nanti akan disambung oleh Bu Ruth untuk kita jelajahi. Kalau satu persatu kita jelajahi mungkin waktunya tidak cukup, tapi nanti kita sekilas aja. Bapak Ibu silahkan mengakses rumah belajarnya. Oke, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih Bu Eli ya, yang sudah dengan jelas dan gamblang menjelaskan apa itu program pembatik dan apa itu rumah belajar. Akan lanjutkan pemateri kedua yang akan menjelaskan kelanjutan dari rumah belajar. Di portal-portalnya dibawakan oleh Ibu Ruth Deborah Tarigan, SPI dari SMK Negeri 1 Pantai Cermin, SRB 2019. Bu Ruth. Maaf, Bu. Bapak Yunita, Bu Yunita, nggak apa-apa. Nanti jadi. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bu Yunita yang sebelumnya, sudah memberikan kesempatan. Oke. Bu, sebelumnya Bu, izin bacakan CV Ibu sebentar ya, biar kawan-kawan kita kenal sama Ibu gitu. Ya, Ibu Ruth Deborah Borutarigan, SPI, lahir di Pancur Batu 10 Mei 1974. Sekarang mengajar di SMK Negeri 1 Pantai Cermin, jurusan produksi Bu, pembudidayaan ikan air tawar ya Bu. Tinggal di perumahan Kampung Juwani Indah, Kecamatan Serdang Bedagai. Demikianlah CV singkatnya Ibu Ruth ya. Lanjutkan, kami persilahkan Ibu Ruth untuk memaparkan rumah belajarnya. Kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Bu Yunita yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi pada hari ini. Sebelumnya saya mau sapa guru-guru di sini. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kacabdis, Bapak Yedi Effendi Sipayung, MSI, yang saya hormati, yang mungkin hadir di sini di ruang di SMK, Bapak Awaludin, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pantai Cermin, Bapak Sunarto, SPD MSI, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serampa, Bapak Suryanto MSI, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Tebing Tinggi Serampa yang mungkin hadir di ruangan Zoom kita pada hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu guru-guru hebat Tebing Tinggi Serampa yang sudah bersedia hadir di ruang Zoom kita pada hari ini. Dan saya hormati rekan saya, Bu Eli ini, yang sama-sama mungkin sudah berusaha untuk mensosialisasi di ruang kerja atau lingkup pekerjaan kita masing-masing. Yang saya hormati juga mungkin masih ada Bu Kamila, Duta Rumah Belajar tahun 2019. Terima kasih Bu, sangat menginspirasi sekali buat kami untuk melaksanakan sosialisasi rumah belajar di Kabupaten Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya diberi kesempatan untuk
memperkenalkan fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Tapi sebelumnya, ya Bapak Aloho ya, R. Aloho. Saya mau cerita sedikit ya Bu Yunita, seperti Bu Eli ya. Pengalaman saya mengikuti pembatik sebetulnya dari beliau. Ya, Pak Aloho hadir di sini. Terima kasih Bapak senior saya. Dia yang memperkenalkan ya pembatik pertama sekali, dan mungkin pada saat itu saya coba-coba aja sih. Gimana rupanya? Coba aja, katanya nggak dibayar kok, katanya seperti itu. Jadi kebetulan Ibu Bapak ini dari tahun 2018 ya Pak Aloho, kalau saya tidak silap ya Pak Aloho, sudah mengikuti rumah belajar. Jadi banyak sih pengalaman-pengalaman beliau yang mungkin yang sudah dibagi buat saya sehingga saya bisa berada di level 4 ini. Nah, hari ini saya izin share screen ya Bapak Ibu untuk materi kita pada hari ini, fitur-fitur yang berada di atau yang ada di rumah belajar. Oke, sebelumnya sabar ya Bapak Ibu, di sini agak lelet ini jaringannya. Oke, materinya sudah nampak Bu Eli? Materinya sudah nampak? Ya. Oh. Ini kok saya stop aja dulu ya, kayaknya ada permasalahan ini. Oke, saya screen. Itu bagus. Kayak baik muncul ya. Kelihatan Ibu, tapi kecil gini ya. Iya. Oke, saya besarkan. Sudah ya? Belum Ibu. Ini apakah ya, sudah. Kelihatan Ibu. Oke, terima kasih. Jadi saya seperti yang dijelaskan tadi sama moderator, saya bekerja di SMK Negeri 1 Pantai Cermin. Jadi motivasilah berbagi tidak berkurang namun bertambah. Nah, kita lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Bu Eli apa itu pembatik, dan mungkin di dalam pembatik itu sendiri tidak bisa dipisahkan dengan rumah belajar. Jadi kita selaku guru dalam menghadapi abad 21 yang katanya mungkin ya industri 4.0 itu banyak sekali yang harus kita meningkatkan kompetensi kita pribadi sebagai guru dalam memberi materi pembelajaran kepada peserta didik kita. Karena mau nggak mau peserta didik kita itu mungkin lebih tinggi ya ilmunya di bidang TIK dibandingkan kita, itu tidak bisa terpungkiri. Karena mereka sehari-harinya mungkin di genggaman mereka itu ada gadget atau HP Android yang mereka bisa mengakses apapun dari situ. Nah, untuk masalah kita itu mungkin Kemendikbud sendiri memberikan solusi buat kita dengan menggunakan portal rumah belajar, bisa memberikan materi kepada peserta didik kita di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja pun, seperti yang dibilang sama Bu Eli tadi bahwa itu seluruh konten bisa kita akses dengan gratis tanpa ada biaya. Nah, di rumah belajar ada fitur utama. Fitur utama itu ada sumber belajar, ada kelas digital, kemudian ada laboratorium maya, dan ada bank soal.
Nah, di sini ada fitur-fitur pendukung lainnya seperti peta budaya, buku elektronik ya, kemudian wahana jelajah angkasa dan karya bahasa dan sastra. Nah, di sini sudah banyak ya pengunjung-pengunjungnya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini sudah banyak pengunjungnya. Nah, saya lanjut kemudian selain di sumber belajar itu ada materi yang bisa kita ambil dengan gratis atau bisa kita download dengan gratis untuk kita gunakan sebagai media pembelajaran kita. Itu bisa berbentuk video atau animasi atau simulasi atau evaluasi atau permainan. Mungkin kita langsung saja ke ininya ya Bapak Ibu. Kita langsung buka saja. Langsung buka saja ke Google ya. Nah, di sini bisa kita tulis di atas itu adalah belajar alamatnya. Kemudian ini kita enter. Kita akan masuk ke portal rumah belajarnya Bapak Ibu. Ya, kita akan masuk ke portal rumah belajarnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau ini agak lambat, mungkin jaringan saya di SMK Pantai Cermin ini. Terus di sini, seperti yang dibilang Bu Eli tadi, kalau kita memang punya mudah kita untuk masuk ke dalam fitur rumah belajar. Nah, di sini kita scroll aja ke bawah. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pada saat ini sudah mendownload di Play Store dengan menggunakan HP juga bisa melakukan ini. Kita scroll ke bawah itu ada fitur utama. Di sini ada kelas maya, ada sumber belajar, ada bank soal, ada laboratorium maya. Nah, kita coba masuk ke sumber belajarnya Bapak Ibu. Kita coba masuk ke sumber belajar. Di mana chattingnya? Oke, belum ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini ada sumber belajar. Nah, di bagian sebelah kiri ini, kita bisa pilih Bapak Ibu. Ada beberapa konten video atau audio yang terbaru atau terpopuler. Kemudian di bawahnya ada konten web terbaru dan terpopuler. Kemudian di bawahnya seperti yang sudah disampaikan tadi oleh rekan saya, bahwa di sini juga ada sumber belajar untuk tingkat pendidikan paket B, paket C, ada SLB, ada paket A, ada PAUD, ada SD, ada SMP, ada SMA, dan ada SMK. Nah, kita coba dulu di SMK. Mudah-mudahan ada. Tapi kebetulan mungkin yang seperti dibilang Pak Yedi tadi, ya, mungkin ini masih kurang kontennya, karena mungkin kita guru SMK juga belum para aktif di bidang ini. Jadi mungkin kontennya itu perlu dari Bapak Ibu sekalian. Saya pikir guru-guru tebing tinggi Serampah itu luar biasa kreatifnya, pasti yakin sekali saya, karena ini nampak nggak ya Bapak Ibu slide-nya? Halo. Nampak Ibu. Nampak nggak ya? Nampak ya, nampak. Ya. Ya, jadi saya kembali. Saya pikir guru-guru SMK tebing tinggi Serampah itu luar biasa kreatifnya. Mungkin kelemahan kita tidak kita dokumentasikan apa yang sudah kita lakukan. Karena itu yang saya alami sendiri. Contohnya saya sering praktek dengan peserta didik saya. Tapi saya lupa membuat videonya gitu dan menguploadnya gitu.
Nah, sebetulnya sudah banyak sekali yang kita lakukan jauh sebelumnya, tapi itu tadi mungkin kelemahan saya pribadi. Saya lupa untuk membuat dokumentasinya apa yang sudah saya kerjakan bersama peserta didik saya. Dan saya yakin Bapak-Bapak Ibu yang ada di sini, guru-guru SMK, mungkin seperti yang saya alami juga. Kalau saya pikir saya kurang pede kadang malahan dengan mengupload apa yang kami praktekkan. Padahal sebetulnya kalau itu saja kita lakukan, itu banyak sekali ya yang bisa kita bagikan buat guru-guru yang lain dengan adanya video pembelajaran atau video praktek kita seperti itu. Nah, di sini ada konten video SMK. Ini dari contohnya operasi hitung pada matriks terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ini mungkin matematika ya Bapak Ibu. Nah, yang banyak di sini itu adalah konten yang dari mata pelajaran aditif ya, matematika, bahasa Indonesia, mungkin sejarah dan lain sebagainya. Seperti yang Bapak Kacabdis bilang tadi, ya itu mungkin kelemahan kita, kurang membuat konten untuk mengisi di rumah belajar. Tapi saya percaya kalau misalnya nanti di tahun 2021 ini Bu Eli, banyak guru-guru kita yang ikut pembatik mungkin ya, guru-guru SMK, pasti konten-konten SMK yang ada di rumah belajar itu makin banyak gitu. Jadi kita tidak kesulitan lagi untuk membagikan. Jadi kami harap ini kepada Bapak Ibu seluruh tebing tinggi Serampah untuk mengikuti pembatik tahun 2021. Ini bukan promosi ya, bukan jualan ya Bu Elia. Bukan, artinya, bukan. Cuman mengajak aja. Ayo ya, bergerak dari tempat nyaman kita. Iya, berbagi ya Bu. Jadi ya, saya bisa mengambil metode pembelajaran Ibu. Artinya walaupun tidak mengambil keseluruhannya, mungkin semangatnya di situ yang bisa saya tiru ya, semangat Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah konten sumber belajar Bapak Ibu, dan ini bisa kita ambil atau unduh dengan gratis dan langsung kita bagikan kepada siswa kita. Jikalau kita tidak menggunakan kelas, kita bisa menggunakannya atau men-share-nya di WA grup mereka secara waktu PJJ ya, pelajaran jarak jauh. Oke, kita kembali ke konten berikutnya. Itu adalah tadi sumber belajar ya Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu lebih banyak menjelajahi di situ apa dan bagaimana. Ya, saya pikir pasti Ibu akan menemukan yang sesuai dengan mata pelajaran Ibu, atau mungkin semangatnya mungkin bisa Ibu temukan, dan mungkin itu menumbuhkan ide-ide baru atau inovasi baru pada kita masing-masing untuk melakukannya. Itu harapan kita bersama. Nah, ini konten berikutnya adalah, fitur berikutnya adalah kelas maya. Nah, kelas maya ini di sini sama sih, kita menggunakan PJJ jarak jauh. Mungkin kalau yang selama ini kita lakukan mungkin ada Google Classroom atau mungkin Microsoft Office 365 atau mungkin aplikasi yang lain. Tapi di sini kita ditawarkan adalah kelas maya. Cara kerjanya hampir sama, cuman kelebihannya di sini adalah sekolah bisa mendaftarkannya sebagai penyelenggara. Nah ini, kalau misalnya sekolah mendaftarkan sebagai penyelenggara, sebentar ya Bu. Nanti di sini, saya harus ke login dulu. Nah, di sini ada daftar ya Bu. Daftarnya, nanti ada pilihan buat kita. Nah, kita mau daftar sebagai siswa, kalau misalnya siswa kita arahkan kemari. Setelah kita membuat kelas maya. Atau kita mendaftar sebagai guru, atau kita mendaftar sebagai penyelenggara. Nah, sebagai penyelenggara ini mungkin sekolah ya, sekolah yang mendaftarkan sebagai penyelenggara untuk menggunakan fitur rumah belajar, yaitu maya. Nah, kita klik ini misalnya kalau untuk penyelenggara. Nah, di sini nanti data-data yang harus kita isi adalah ID user. Contohnya kalau sekolah kami misalnya ID usernya SMK Pancer 1 misalnya seperti itu. Itu mungkin terserah dari sekolah Bapak Ibu, tapi anjuran saya ketika kita mengisi ini, Bapak Ibu melihat dari pengalaman saya ya,
ketika kita mengisi ini, kita harus menyiapkan catatan kecil di sebelah kita. Kadang maklum nih Bapak Ibu sering lupa apa ID usernya. Jangan-jangan password kita pun kadang lupa Bapak Ibu. Jangankan dulu password, emailnya pun kadang lupa. Jadi itu tidak terpungkiri. Jadi kalau kita mau mendaftarkan ini nanti, buatlah catatan kecil di samping kita, kemudian kita bikin ID usernya, kemudian nama sekolah kita apa, misalnya ini saya SMK Pantai Cermin, ya. Kemudian misalnya passwordnya apa, ya, itu nanti, oke, sorry. Saya ini. Ini salah ketik ini Bapak Ibu. Oke. Nah, itu kembali tadi kemari ya. Kita ulang ya. Kelas Maya. Kemudian kita login. Kemudian ini sorry. Tadi kita daftar ya Bapak Ibu ya. Ini kelas Maya, kita daftar. Nah, tadi kita masuk ke daftar sebagai penyelenggara. Jadi, kalau daftar sebagai penyelenggara hari ini, ya, kemudian ada NPSN sekolah. Itu harus kita isi, kemudian alamat sekolah kita, email sekolah kita, nomor telepon kita, kemudian nomor kontak sekolah kita. Kemudian nanti disesuaikan dengan kalau saya misalnya di daerah tingkat 2 sedang Bedage, kemudian ini wilayahnya sedang Bedage, kemudian kita coba masukkan kode yang tertera di lembar penyelenggara ya. Kemudian habis itu kita daftar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ini sudah berhasil, akan muncul untuk mengupload profil sekolah. Nah, upload profil sekolah kita, kemudian kita submit. Nah, nanti mungkin ada persetujuan dari rumah belajar sendiri, kita menunggu antri, tapi sebetulnya itu tidak pernah lama, baru nanti mereka akan menyetujui bahwa kita menggunakan kelas Maya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita daftar sebagai guru, nah ini pun sama, ini kita tetap menggunakan ID user. ID usernya kalau saya misalnya nama saya pribadi, misalnya saya buat misalnya Bora SMK Pancer 1. Terus nama saya Ruth Deborah, kemudian deskripsinya mata pelajaran apa Ibu? Misalnya mata pelajaran saya pemijahan ikan. Jadi di sini mungkin deskripsi saya adalah mempelajari cara teknik pengembangan komoditas perikanan air tawar, seperti itu. Deskripsi dari mata pelajaran yang kita kemudian passwordnya itu simpan, ya, passwordnya kita simpan. Password dari ID usernya ya Bu ya. Kemudian ini konfirmasi password. Kemudian ini nomor identitas. Nomor identitasnya boleh menggunakan UPTK. Bapak Ibu, mohon perhatikan mic-nya ya Bapak Ibu agar kegiatan kita dengan baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Nomor identitas. Semangat mungkin ini. Nomor identitasnya bisa dipergunakan di sini NUPTK Bapak Ibu. Ya, NUPTK kita. Kemudian alamat, kemudian alamat email kita, kemudian di sini kita masukkan nomor HP kita. Nah, di sini kita pilih sekolah apa, ya. Nanti tanda segitiga yang paling ujung kanan ini kita klik, nanti di situ banyak sekali pilihan rumah sekolah. Nah, kita pilih rumah sekolah kita. Biasanya itu harus
Bapak Ibu di penyelenggara, baru kita ketemu dengan rumah sekolah kita, ya. Kita daftarkan dulu sebagai penyelenggara, nah baru nanti ketika kita masuk sebagai guru di kelas maya itu akan langsung muncul nama sekolah kita. Nah, kemudian berikutnya adalah nama tingkat, ini sama seperti tadi, daerah kabupaten mana kita berada, tingkat 1 atau tingkat 2, ya, kemudian nama dari kabupaten kita sendiri, Sedang Bedage. Jadi prosesnya sama dengan pendaftaran sebagai penyelenggara. Baru kita daftar di sini, nanti kebetulan saya sudah daftar Bapak Ibu, jadi ini tidak saya praktekkan ya. Jadi ini daftar nanti sama, setelah daftar kalau berhasil mungkin di sini nanti akan kembali untuk mengambil kita sebagai guru. Profil kita, baru nanti disubmit kembali. Nah, seperti itu. Ini untuk kelas maya kita sebagai guru. Nah, kalau sebagai siswa, di sini kita daftar misalnya saya praktekkan, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu. Misalnya saya mau mendaftarkan anak saya di kelas 10 APAT. Saya bikin namanya misalnya Hendra, huruf kecil semua ya Bapak Ibu. Hendra, jangan pakai spasi, Hendra SMK Pancer. Kemudian namanya Hendra Limbong. Kemudian passwordnya mungkin saya buat di sini, passwordnya saya buat ya. Saya buat aja ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini konfirmasi password. Nah, ada NISN-nya. NISN-nya itu kita lihat di daftar NISN peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Di sini ada 0038593287. Nah, kemudian alamatnya saya coba Desa Kuala Putri, misal ya Bu, Kuala Putri. Nanti ini kalau misalnya salah bisa kita edit kembali Bapak Ibu, data anak peserta didik kita. Sebetulnya peserta didik kita bisa daftar sendiri, ya. Dia bisa daftar sendiri dengan langkah-langkah sebagai berikut, ya Bapak Ibu. Saya pikir kalau SMK mungkin mereka akan lebih paham ya dibandingkan dengan mungkin SD atau SMP. Saya pikir mereka akan lebih cepat daripada kita. Nah, alamat emailnya saya sudah lihat tadi, alamat email anaknya Hendra Limbong 24 gmail.com. Nah, kemudian nomor kontaknya 0831 9827 7537. Nah, seperti itu. Nah, kita pilih di sini. Ini agak lama Bapak Ibu kalau untuk sekolahnya. Ini agak lama muncul. Ya. Nah, di sini kita pilih SMK N1. Nah, di sini kan langsung ada ya. Ini ada Pantai Cermin. Nah, ini Sami. Ya, SMKN 1 Pantai Cermin. Oh, sorry. Saya ini SMK maaf ya Bapak, agak lelah ini.
Oke, kita ulang ya. Ini SMK. Oke. Di sini agak lama memang Bapak Ibu. Sangat lama sekali. Kita lanjutkan aja mungkin ini ya. Ya Bu Eli ya. Oke Bu. Oke. Jadi nanti ini kita isi seperti langkahnya seperti itu tadi Bapak Ibu. Kemudian kita kirim ya. Kita kirim kembali ke apa namanya, setelah dikirim nanti akan muncul kembali mengupload profil dari siswa itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian ini sumber belajar, ini oke. Ini udah terlampau banyak dibuka ini. Jadi udah bingung dia. Kita kembali ke portal rumah belajarnya. Nah, itu tadi di kelas Maya. Jadi guru siswa bisa mendaftar ya Bapak Ibu di kelas Maya. Tapi terlebih dahulu negara atau sekolah yang bersangkutan harus mendaftar di kelas Maya. Jadi itu sangat mempermudah buat guru dan siswanya. Nah, itu di kelas Maya tadi. Kemudian ini ada laboratorium Maya. Laboratorium Maya ini kita coba buka ya. Ini biasanya seperti yang dibilang sama Bu Eli tadi, konten yang banyak ada di sini adalah jurusan kimia, fisika, biologi ya. Yang mungkin mereka tidak bisa melakukan praktek di rumah sekolah, tapi bisa yaitu memberi pelajaran jarak jauh. Nah, kita coba mungkin ini daya hantar listrik larutan. Ini kita coba ya Bapak Ibu, ini sepertinya pelajaran kalau saya nggak salah. Nah, ini lakukan percobaan. Nah, kita lakukan percobaan. Di sini materinya mungkin larutan ya, daya hantar listrik larutan. Nah, ini ada gambarnya. Mungkin kalau kita nanti download ini anak-anak bisa berkreasi di sini. Contohnya misalnya ini kan ada air murni ya. Jenis larutannya misalnya air murni. Kita hidupkan dulu ada saklar di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya bisa. Background saya tidak fisika, tapi saya mencoba ya Bapak Ibu. Background saya agribisnis perikanan air tawar. Mudah-mudahan bisa. Ini kita hidupkan dulu saklarnya. Nah, seperti itu. Ini ada lampu. Jadi kalau misalnya kita coba larutannya ya Bapak Ibu. Ini air murni, kita campurkan garam misalnya. Garam, kemudian di sini langsung ada reaksi. Berarti garam itu mempunyai daya hantar listrik larutan. Mungkin seperti itu ya. Atau kalau saya salah, tolong dibenarkan ya Bapak Ibu yang ada jurusan fisika di sini. Keren nih, nah, ini. Keren. Laboratorium Maya jadi ya. Ini ya lampunya hidup gitu. Lampunya hidup, berarti nyala lampu terang. Oke. Kemudian kalau misalnya kita ganti lagi misalnya glukosa. Nah, itu apakah tidak menyala? Berarti glukosa tidak merupakan larutan mengantar daya larutan listrik. Kemudian kita coba lagi misalnya asam klorida. Nah, dia menyala gitu. Jadi anak-anak mungkin dengan melakukan praktek sendiri di laboratorium Maya, mungkin dia bisa mengambil kesimpulan bahwa larutan mana saja yang bisa menghantar listrik seperti itu Bapak Ibu. Ini asik sekali. Saya pun baru kemarin menjelajahinya dan saya coba sendiri. Oh, seperti ini rupanya langkah kerjanya, seperti itu. Nah, kita coba misalnya urea. Nah, kita coba urea, mungkin di sini tidak menyala ya. Kemudian kita coba lagi misalnya asam sitrat ya. Kita boleh berkreasi Bapak Ibu. Ini menyala begitu. Jadi ini prakteknya tidak hanya sampai di situ, kita dikasih apa namanya ini latihan soal Bapak Ibu. Jadi di laboratorium Maya ini sekaligus ada latihan soalnya yang bisa diberikan kepada anak-anak. Mungkin seperti itu. Ya, ini kita matikan. Kemudian kita kembali ke
ke berikutnya ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah masuk ke laboratorium maya. Ini mana nih kelasnya udah terlampau banyak dibuka ini. Jadi bingung ini apanya. Oke, kita buka lagi. Kita masuk ke bank soal, Bapak Ibu. Ini masih fitur utama, Bapak Ibu. Sama seperti yang dibilang kata Bu Eli. Kalau misalnya kita bicarakan satu-satu, mungkin tidak cukup waktunya satu harian. Jadi mungkin kalau Ibu sudah mendownload di Play Store ya, mungkin nanti Ibu bisa menjelajahi sendiri. Nah, akses berbagai latihan ulangan di ujian ini ada banyak ya. Ada sekolah dasar, sekolah menengah atas, sekolah luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. Karena kita SMK, coba kita lihat di kelas 10-nya soalnya. Seperti yang tadi, di sini ada bahasa Indonesia, ada prakarya mungkin. Ini ada otomatis mungkin Bapak Ibu. Ada otomatis, ada merakit personal komputer, kemudian ada simulasi dan komunikasi digital. Ini ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti yang dibilang Bapak Kacabdis saya tadi, bahwa saya sendiri agribisnis perikanan belum ada di sini konten soalnya. Karena seperti itu tadi, mungkin di seluruh Indonesia kami guru-guru SMK, kami guru jurusan agribisnis mungkin belum pernah ya, belum pernah masuk ke rumah belajar mungkin, dan belum konten-konten seperti itu. Nah, ini mungkin tanggung jawab kita bersama untuk SMK, sehingga mungkin di rumah belajar tersedia konten yang dari kita, guru-guru SMK negeri, atau guru-guru SMK setebing tinggi, Serampah, ya Bapak Ibu, berada di rumah belajar, seperti itu. Nah, kita coba misalnya ini merakit personal komputer ya Bapak Ibu. Kita coba lihat, di sini ada bidang minatnya multimedia. Nah, kita boleh lihat. Nanti Bapak Ibu kalau membuat soal, nanti nama Ibu akan disertakan di sini. Ini kebetulan yang membuat Bapak Yoga Wiradika, kita lihat. Nah, di sini ada wadah atau tempat melindungi, seperti itu. Kemudian ini kalau misalnya kita jawab, kita acak saja, ya mungkin nanti langsung ya. Ini ada 7 soal Bapak Ibu, ada 7 soal. Ini kalau misalnya sudah dijawab, nanti langsung mungkin keluar nilainya. Karena ketika kita membuat soal ini langsung disertakan poinnya. Satu soal misalnya poinnya berapa, begitu. Jadi anak-anak nanti ketika selesai menjawab soal yang ada di bank soal, mereka langsung mengetahui berapa poin mereka. Nah, seperti itu. Jadi ini di fitur utama. Jadi di fitur utama itu ada sumber belajar, ada kelas maya, ada laboratorium maya, dan bank soal. Nah, kalau misalnya seperti yang diberitahukan Bu Eli tadi, bahwa ini ada partnernya, Bu. Partner dari kita itu, partner kerja dari rumah belajar itu ada sumber belajar lainnya, seperti yang dibilang Bu Eli. Ada radio edukasi. Nah, di sini mungkin nanti Bu Eli lebih banyak nih bercerita bagaimana untuk sekolah PAUD, ya. Kemudian ada TV edukasi, ada suara edukasi, ada e-modul, dan lain sebagainya. Nah, partner yang lain ini ya, banyak ya Bapak Ibu ya. Partner kita di rumah belajar itu banyak. Nah, inilah yang mungkin bisa saya sampaikan pada saat ini Bu Eli, kurang lebihnya Bapak Ibu, saya minta maaf, mungkin ada perkataan atau salah kata yang tidak berkenan di hati, saya minta maaf. Semoga yang kita bagikan pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Saya pikir Bapak Ibu akan lebih banyak berkreasi ya, ketika nanti sudah mendownload rumah belajar, mungkin akan banyak lebih berkreasi. Dan saya yakin itu guru-guru SMK tebing tinggi Serampah itu luar biasa ya, luar biasa berkreasinya begitu. Jadi mungkin kita aja yang mungkin belum punya keberanian atau mungkin sering lupa untuk membuat video pembelajaran dari materi yang sudah kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi saya pribadi pun seperti itu Bapak Ibu. Mungkin setelah mengikuti pembatik baru sadar bahwa ternyata yang selama ini yang sudah banyak kita lakukan itu perlu didokumentasikan, dipublikasikan, sehingga bisa kita bagikan buat orang lain, seperti itu.
Terima kasih moderator. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Ruth yang sudah menjelaskan portal-portal yang ada di Belajar ya, atau isi dari aplikasi Rumah Belajar. Sebelumnya Bapak Ibu, saya persilahkan untuk mengisi link absen yang ada di kolom chat. Ya Bapak Ibu, silakan mengisinya. Bu Eli, ada yang mau dilengkapi lagi sepertinya. Iya, Bu Eli, silakan Bu Eli. Ya. Silakan. Harus ini Bu Eli, harus dilengkapi ini. Penjelasan Ibu Ruth sudah cukup lengkap ya, sudah bisa mewakili apa yang semestinya kita sosialisasikan. Nah, nanti yang di kelas maya itu Bapak Ibu, saya hanya mengambil perbandingan dari Google Classroom ya. Kalau di Google Classroom mungkin sebagian besar di Bapak Ibu di Kabupaten Serdang Bedagai ini menggunakan Google Classroom. Tapi di kelas maya atau di kelas digital itu Bapak Ibu, terutama di sini mungkin masih ada yang stay Bapak Ibu kepala sekolah, harap daftarkan sekolahnya untuk menjadi sekolah penyelenggara. Kemudian setelah sekolah penyelenggara dibuat, baru guru-gurunya per bidang studi itu bisa dimasukkan. Lantas apa perbedaan dengan Google Classroom? Misalnya gini, saya pribadi mengalami di Google Classroom itu saya harus undang kepala sekolah, saya harus undang wakil bidang kurikulum agar mereka bisa melihat kegiatan pembelajaran saya. Tapi di kelas maya, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah atau yang ingin memantau guru-guru yang lainnya itu tidak perlu masuk di kelas. Jadi bisa kemudian kelebihannya lagi di kelas maya atau kelas digital ini itu seperti kalau Bapak Ibu pernah mengakses Microsoft Teams, nah itu bisa digunakan untuk video conference gitu. Jadi nggak harus lari ke aplikasi lain, cukup di kelas digital itu saja. Baik Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Di antara Bapak Ibu siapa yang berhasil mendownload aplikasi Rumah Belajar di gadget masing-masing? Saya cek ya. Coba tunjukkan dulu ke kameranya, seperti ini. Kelihatan nggak? Ayo Bapak Ibu, nah seperti ini. Nah ini dia ya. Nah, siapa yang sudah download? Oh nggak ada ya. Belum mungkin Bu Eli. Ya, ini Bu Enita. Terima kasih Bu Enita. Nanti silahkan dijelajahi ya Bu Enita. Nanti kita jelaskan sedikit saja beberapa fitur yang ada. Oh Bu Sarina, Pak Marganda ya. Kemudian segera menyusul ya Bapak Ibu. Hari ini kan dengan apa ya? Dengan programnya Mas Menteri. Menteri Pendidikan dengan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu bukan berarti tidak belajar Bapak Ibu, tapi kita menyediakan konten-konten pembelajaran yang bisa diakses oleh siswa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, sesuai dengan moto Rumah Belajar. Meskipun di aplikasi Rumah Belajar itu nanti banyak ya, masih belum begitu lengkap, tetapi itu merupakan salah satu sumber belajar kita. Kita bisa mengkaitkannya dengan pelajaran lain misalnya. Contoh saya sendiri sebagai guru pendidikan agama Islam, saya bisa kaitkan pelajaran pendidikan agama Islam itu dengan salah satu fitur, yaitu tentang budaya Nusantara. Di situ ada. Kemudian bisa dikaitkan dengan wahana jelajah angkasa. Fitur budaya ya, budaya gitu. Ntar saya cek dulu. Peta budaya. Nah, itu bisa dikaitkan dengan pelajaran toleransi pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sininya. Nah, ini ya. Di situ ada sumber belajar. Ya, sesuai yang disampaikan tadi oleh Bu Ruth.
Namun yang diakses Burut itu tadi adalah kita akses rumah belajar melalui web, bukan melalui aplikasi. Saat ini mungkin lebih kaya lagi sumber belajarnya apabila kita akses melalui web. Kedepannya akan ada tambahan-tambahan lagi, bahan-bahan belajar lagi yang ada di rumah belajar, aplikasi rumah belajar. Kemudian di situ juga ada laboratorium maya, ada bank soal, sama seperti yang dijelaskan oleh guru tadi. Ada juga kelas digital. Nah, kalau Bapak Ibu pakai Google Classroom kan kita download dulu tuh Google Classroom-nya. Di sini di rumah belajar ini di situ sudah ada sumbernya, sudah ada kelas digitalnya. Nanti kita tinggal bagi link aja ke siswa, tolong diakses ini gitu. Jadi pembelajarannya itu tidak hanya mungkin sebagian kita di sini nggak seperti itu ya. Ada guru mungkin mohon maaf nih misalnya buku paketnya difoto terus disebar ke WA, terus siswanya suruh mencatat. Jujur kalau kita jadi siswa aja kita akan merasa bosan belajar yang seperti itu. Nah, di sini dengan Melek IT, kita berharap Bapak Ibu semua bisa menggunakan IT itu dalam rangka membuat konten-konten pembelajaran. Kalau misalnya konten pembelajarannya itu mau dimasukkan ke rumah belajar, monggo silakan. Itu nanti akan diverifikasi oleh Pusdatin ya Bapak Ibu. Jadi enggak kita kasih konten terus mereka terima, enggak. Itu diverifikasi dulu. Nah, untungnya lagi Bapak Ibu apabila menggunakan IT dalam media pembelajaran, pembuatan video pembelajaran dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa men-share-nya di YouTube. Nah, bisa menjadi passive income bagi Bapak Ibu. Siapa viewernya? Ya siswa kita sendiri. Nah, berapa jam tayangnya nanti kan ada monetize-nya, dibayar tuh sama YouTube. Jadi mau nggak mau guru harus juga melek teknologi ya, mengingat tadi yang sudah sebelumnya dijelaskan tentang pembelajaran abad 21, begitu Bapak Ibu. Nah, hari ini kan kita nggak bisa mencegah siswa atau anak kita sendiri untuk tidak menggunakan gadget, tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kitalah sebagai guru yang mengisi gadget-gadget mereka dengan konten-konten pendidikan. Ya, mau tidak mau kita harus berhadapan dengan keadaan seperti ini. Apalagi saat ini kita masih sangat dilarang sekali bertemu dengan siswa, bertatap muka dengan siswa. Maka salah satunya adalah kita menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah secara gratis. Syukur-syukur Bapak Ibu mau membuat konten pembelajaran. Nggak usah yang ribet-ribet aja dulu Bapak Ibu. Yang dari yang tergampang aja dulu, misalnya di laptop kita kalau sudah ada Office itu pasti ada PowerPoint-nya. PowerPoint dengan Office 2013 ke atas itu sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak perlu aplikasi tambahan untuk membuat video pembelajaran. Di PowerPoint itu kita bisa rekam suara, rekam layar, kita buat animasinya. Itu sudah bisa, kita masukkan suara musiknya misalnya, itu sudah bisa Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu mungkin yang seperti saya enggan untuk muncul di media pembelajaran, jadi suaranya aja muncul nggak apa-apa. Kasih gambar-gambar yang menarik, ya. Kalau produktif, misalnya kita cari gambar-gambar yang bahan-bahan untuk di bengkel misalnya, itu bisa digunakan itu, ya Bapak Ibu. Mungkin tambahan itu sedikit terlalu berapi-api. Ayo dong kita berubah gitu, media pembelajaran jangan itu aja. Kebayang kalau misalnya kita sendiri sebagai siswa, terus kita disuguhkan dengan catatan aja, kita disuguhkan dengan bacaan saja. Mungkin saya pribadi bosen mungkin, karena sebagian dari kita literasi itu sangat kurang ya. Jadi bisa kita tutupi kekurangan itu dengan sedikit saja dulu Melek IT, nanti lama-lama bisa ketagihan gitu ya. Kalau misalnya dulu Ali bin Abi Thalib, mungkin bagi yang Muslim tahu ya, Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasulullah. Itu ajarilah anakmu berenang, berkuda dan memanah. Itu hadis kemudian ditambahin oleh beliau. Kenapa harus berenang, berkuda dan memanah? Karena anak-anak kita tidak hidup di zaman kita, Bapak Ibu. Artinya mau tidak mau, karena anak-anak nanti tidak hidup di zaman kita pelajarilah tentang teknologi. Kedepannya sangat kasihan sekali saya pikir ya apabila anak-anak hari ini kita cegah untuk
menggunakan teknologi, itu mereka ada kemungkinan besar akan tertinggal. Tapi kita sebagai pendidik harus punya kreativitas untuk membuat konten-konten pembelajaran berbasis IT. Inilah salah satu tujuan dari Pusdatin tadi melalui pembatik dan rumah belajar. Mungkin dari Bu Ruth ada tambahan? Mungkin langsung ke diskusi aja, Bu. Mana kita tahu. diskusi ya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih Ibu-Ibu pemateri yang hebat-hebat ini ya, yang menjadi inspirasi kita. Bapak Ibu hebat, guru SMK Serdang Bedage dan Tebing Tinggi, apabila ada unek-unek atau pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilahkan dengan raise hand atau langsung saja. Harapannya ya Bu Ruth, setelah selesai webinar ini, Bapak Ibu membuat akun di Simpatik ya, Simpatik Belajar Kemdikbud.go.id. Nah, silakan dijelajahi pelatihan-pelatihan apa saja yang diadakan oleh Pusdatin. Ya, kita tahu sendiri ya Bu Ruth ya, itu kalau di daerah luar itu justru gurunya yang udah sampai keliling luar negeri itu bukan guru PNS gitu ya Ibu ya, tapi guru swasta yang dia mengikuti kegiatan pembatik atau kegiatan di Simpatik itu. Luar biasa sekali semangatnya. Apalagi bagi kita yang PNS tentu harus terpacu lagi untuk lebih baik tentunya. Oke Bapak Ibu, kita sharing-sharing aja ya. Kita sudah selesai materinya, boleh bertanya tentang pembatik dan rumah belajar. Saya persilakan Bapak Ibu yang mau sharing-sharing atau menyampaikan pertanyaan, mana tahu tadi ada yang kurang gitu. Silakan Bapak Ibu. Boleh juga Bapak di Ibu. kolom chat Bu Eli. Di kolom. Kalau memang Iya. Boleh juga di kolom chat, boleh dibuat pertanyaan. Iya, silakan Bapak Ibu. Bu Dameria, Bu Rumanik, ada pertanyaan? Ibunya malu-malu. Semangat ya Ibu, semangat. Ibu, kita pasti tahu ini ya, para Bapak Ibu guru yang namanya Sokrates ya, pasti tahu itu filosof ya. Jadi dulu filosof itu Sokrates ini waktu itu di penjara, besoknya mau dihukum gantung gitu, mau ya pasti dia sudah memperkirakan bahwa hidupnya tinggal sehari lagi. Nah, ketika dibui dia bertemu dengan seorang seniman gitu, dengan seorang seniman. Kemudian karena dilihatnya bagus syair-syairnya, Sokrates bilang ke seniman tadi, ajari aku membuat syair katanya gitu, kata Sokrates. Tapi apa kata seniman tadi? Kalau kita bahasanya gini, lo besok mau mati aja ngapain belajar katanya. Lantas apa jawaban Sokrates? Setidaknya yang tinggal beberapa jam ini saya mempelajari sesuatu yang berguna bagi saya dan orang-orang lain. Nah, tentu ini kan menjadi motivasi bagi kita ya, jangan berhenti belajar. Jangan ada istilah, aku nggak pandai IT, nggak bisa, nggak. Awalnya dipelajari bisa kok. Kita berdua juga dengan Bu Ruth awalnya itu sangat gaptek gitu. Tapi ketika di Simpatik, kita ikut membatik, kita setiap hari atau ada jam-jam tertentu kita dibimbing untuk membuat media pembelajaran. Ya kan Ibu Ruth? Sehingga merasa tertarik begitu. Yuk kita keluar dari zona nyaman kita untuk apa? Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk hari ini sebagai peningkatan kompetensi profesi kita. Sebagai guru tentunya kan kita aja marah kalau misalnya murid berhenti belajar. Nah, kita juga jangan berhenti belajar. Saya pikir seperti itu. Kita lanjut kalau ada pertanyaan mungkin. Di kolom chat ada Bu Eli. Di kolom chat iya. dari Bu Susilawati SPDI nih Bu. Bagaimana caranya mendaftar jadi pembatik? Silakan dijawab Ibu.
Saya share ininya ya, linknya ya. Nanti ada di kolom chat linknya, simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Sebentar, saya share screen coba. Tadi kayaknya di sini ada deh. Dari Bapak Ibu. Nah, ini ya. Simpatik belajar.kemdikbud.go.id. Nanti silakan Bapak Ibu buat akun di situ. Di kolom chat juga nanti di-share. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Dating Pasaribu. Oh, materinya minta di-share. Materi sosialisasinya mohon di-share. Ada lagi? Sepertinya tidak ada lagi nih Bu yang bertanya di kolom chatnya. Kolom komentar. Oh, ini ada dari Pak Hardiono. Jika kita memberikan media pembelajaran dan di-upload di akun, apakah ada reward? Silakan dijawab Ibu pemateri. Baik, Bapak. Jadi Bapak bisa mengupload itu di 2 tempat, di YouTube dan di Rumah Belajar. Kalau di YouTube ada monetisasi. Kalau di Rumah Belajar semakin banyak yang melihat juga akan semakin ada, nggak mungkin lah nggak dibayar ya, pasti ada. Di YouTube juga kan begitu, kita harus punya berapa viewer dulu baru bisa dimonetize, kemudian iklan masuk seperti itu. Semakin banyak yang mendownload akan semakin tentunya besar bayaran kita. Dan tidak hanya itu ya, kita sebagai guru mungkin memang sih kita bekerja kan orientasinya uang. Tapi kalau sebagai guru ini saya pikir orientasinya adalah sudah berbagi. Selebihnya rezeki yang datang itu sudah ada yang ngatur. Berbagi aja dulu apa yang bisa kita bagikan gitu. Kalau motivasinya uang ya silakan uang gitu. Tapi kami di level 4 berbagi ini adalah motivasinya memang berbagi seperti itu Bapak. Boleh Bapak di share di YouTube juga bisa. Ya, punya akun YouTube dulu, kemudian materi pembelajarannya di-share di YouTube. Kita sudah punya viewer tetap yaitu siswa-siswi kita. Linknya kemudian bisa dibagikan kepada siswa untuk melihat media pembelajaran yang sudah kita buat. Demikian Ibu Yuni. Bisa ditambahi Bu Yuli? Iya, silakan. Boleh Bu. Mungkin bisa juga kalau misalnya kita mengikuti perlombaan pembuatan video pembelajaran Bapak Ibu yang diselenggarakan oleh Kemdikbud itu sendiri. Jadi di situ memang kita betul-betul diperhadapkan dengan seluruh guru-guru yang ada di seluruh Indonesia yang membuat video pembelajaran. Jadi ada ajangnya tersendiri mungkin kalau kita mau mengikuti lomba pembuatan video pembelajaran. Demikian Bu Eli. Karena waktu juga sudah menunjukkan 12 lewat ya. Baik, saya dan Ibu Ruth mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan pastinya apa yang kita sampaikan ini jauh dari sempurna karena kita tidak menjelajahi rumah belajar satu persatu, tapi itu nanti menjadi tugas Bapak Ibu untuk menjelajahinya satu persatu dan kami bersedia menjadi konsultan Bapak Ibu dalam menggunakan aplikasi rumah belajar. Demikian ya Ibu Ruth. Sekali lagi mohon maaf atas banyak kekurangan dan salah-salah penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata Ibu Duta juga masih ada di sini Ibu Duta. Coba kita minta close statement dulu deh dari Ibu Duta ya. Boleh ya Ibu moderator ya? Boleh sekali Bu. Kami persilakan Ibu Duta Rumah Belajar. Oke, terima kasih. Dari tadi saya on terus ya, melihat semangatnya Bapak Ibu yang berapi-api, saya ikut semangat juga ya. Sekali lagi saya hanya ingin mengucapkan apresiasi yang begitu luar biasa untuk Bapak Ibu, Kepala Sekolah, semua yang hadir, pengawas dan Ketua MGMP mungkin yang hadir ya, saya ucapkan terima kasih atas semangatnya. Sekali lagi saya mengajak, yuk kita mendaftar di rumah belajar, yuk kita mendaftar di Simpatik karena setiap minggunya ada pengembangan diri di dalamnya.
Saat ini sedang berlangsung angkatan kedua untuk guru penggerak di Kabupaten Serdang Bedagai. Ayo ikut. Juga ada kegiatan guru belajar yang tadi dipaparkan oleh Bapak Kacabdis Rampah. Semuanya ayo kita ikut, kita bagi waktunya, ya bukan berarti kita harus terus belajar dan melupakan yang lain ya, tetapi semuanya itu harus tetap seimbang. Saya rasa demikian kata-kata dari saya, tetap semangat intinya, karena dengan semangat semuanya akan mudah dilakukan. Demikian, terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu-Ibu cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Duta. Wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, Bapak Ibu guru hebat. Saya rasa udah bisa ya kita download dari Play Store aplikasi rumah belajarnya. Sangat membantu ya, saya sudah download juga karena saya ini sahabatan dengan ibu-ibu pemateri kita. Udah download, sangat membantu kita dalam memberikan materi ke anak-anak. Intinya tapi saya sebetulnya ambil... perlu ya, juga Bu Yunita mengasih tahu nih, maaf ya Bu, pengalaman Ibu untuk mengikuti, kan Ibu dari level 1 nih Bu. Masih level 1 Bu nanti. Iya, perlu berbagi Bu, biar teman-teman bisa semangat untuk mengikutinya. Iya, di lain waktu nanti saya ikut juga ini, memberikan sedikit pengalamannya Bu ya. Kita akhiri aja ya Bu ya, sebelumnya juga saya mau menyimpulkan ini dari materi tadi mengatakan di abad 21 dan di era teknologi 4.0 gitu. Jadi kita guru-guru juga jangan berhenti untuk belajar gitu. Harus semangat belajar agar siswa-siswa kita juga ikut semangat belajar ya. Kita harus bisa menyajikan materi-materi dengan cara yang menarik sehingga anak-anak kita tidak bosan dengan materi-materi yang kita berikan. Semangat terus ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hebat, guru SMK Seserdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Terima kasih kepada Bapak Kacabdis, terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah, terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat Seserdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Mohon maaf apabila ada kesalahan di acara kami ini. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat saya pemateri, Ibu Ruth dan Ibu El. Terima kasih yang sangat dalam kepada Ibu Duta Rumah Belajar Sumatera Utara, Ibu Kamila. Ya, bagus. Paten. Akhir kata saya ucapkan puji dan syukur serta hamdalah. Semoga kita semua bisa menerima atau mengambil pelajaran yang berharga dan menarik dari pertemuan webinar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan dulu. Terima kasih Bu Kamila sudah mendampingi. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sudah bisa live ya dari. Bukanya dari mana?